Hasil cukup manis didapat timnas Indonesia dalam lawatannya ke markas Arab Saudi pada laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan yang berlangsung di King Abdullah Sport City Jeddah itu berakhir dengan skor 1-1 usai kiper debutan Martin Paes tampil sangat luar biasa. Sebenarnya Arab Saudi mencoba menguasai bola pada awal babak pertama, namun skuad Garuda tidak mendapatkan kendala karena belum ada gerakan yang membahayakan dari pasukan Roberto Mancini. Timnas Indonesia kemudian mulai berani memberikan tekanan, bahkan pada menit ke-20 Timnas Indonesia berhasil unggul. Berawal dari akselerasi Witan Sulaiman di sisi kanan, dia memberikan umpan tarik ke Ragnar Oratmangun. Ragnar berhasil mengelabui dua pemain bertahan Arab Saudi dan melepaskan tendangan kaki kiri dan berbuah gol. Arab Saudi yang mengejar ketertinggalannya kembali menguasai pertandingan dan mengurung pertahanan Indonesia. Sementara pelatih Roberto Mancini terlihat panik melihat timnya tak mampu menembus pertahanan Indonesia. Dan pada akhirnya, ketika laga memasuki masa injury time di babak pertama, Arab Saudi akhirnya berhasil menyamakan kedudukan. Di babak kedua, pelatih Sintayong memasukkan dua pemain sekaligus, yakni Marcelino Ferdinand dan Sen Patinama. Keduanya menggantikan Witan Sulaiman dan Tom Haye. Pada menit ke-78, Arab Saudi mendapatkan tendangan penalti setelah Martin Paes melakukan blunder fatal. Ganasnya, Martin Paes berhasil membayar kesalahannya dengan berhasil menggagalkan tendangan penalti Salem Al-Dausari. Pada akhir-akhir laga, Martin Paes kembali melakukan penyelamatan-penyelamatan yang membuat publik tanah air berdecak kagum. Paes tampil luar biasa, mampu menepis bola yang ditembakkan para pemain Arab Saudi. Hingga akhirnya timnas Indonesia pun mengakhiri laga dengan sangat luar biasa. Skor 1-1 pun tidak berubah sampai akhir pertandingan. Setelah ini, timnas Indonesia akan kembali ke tanah air dan akan menyambut kedatangan timnas Australia di GBK. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan kemungkinan akan ada dua pemain tambahan yang akan bergabung untuk skuad Garuda dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan ketika wawancara dengan Exco PSSI Arya Sinulinga di YouTube PSSI. Sintayong menyebut bakal ada dua nama baru. Walau begitu, juru taktik asal Korea Selatan ini tidak menyebutkan siapa nama pemainnya. Namun ia mengatakan sosok yang dibutuhkan berposisi striker. Kemungkinan menurut saya, ini kemungkinan dua pemain naturalisasi sebagai tambahan. Memang posisi striker yang sangat dibutuhkan saat ini. Mungkin akan ada dua penambahan untuk posisi tersebut, ujar Sintayong. Nah, sejauh ini ada dua striker yang kerap diisukan bakal segera dinaturalisasi. Mereka adalah Mauro Zylstra dan Ole Romeni. Keduanya bersyarat untuk menjalani proses naturalisasi karena memang keturunan Indonesia. Namun sejauh ini PSSI masih belum mengungkapkan siapa pemain yang dimaksud Sintayong. Hanya saja Arya Sinulinga sudah menjelaskan bakal ada pemain keturunan yang akan datang ke Indonesia pada September 2024 ini untuk mengurus dokumen naturalisasi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mempunyai prinsip kuat dalam membangun sebuah tim. Ia tidak mau menihilkan proses dan menggaungkan hasil demi mewujudkan mimpinya. Sintayong saat ini tengah menangani timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah dipercaya sejak 4 tahun silam untuk membawa sepak bola Indonesia berkembang lebih baik. Dalam perjalanannya, Sintayong seringkali menemui kerikil saat sedang berproses bersama timnas Indonesia. Predikat pelatih tanpa trofi menempel di benaknya. Namun, ia terus berproses untuk sepak bola Indonesia yang lebih baik. Lolos ke babak 16 besar Piala Asia, melenggang ke semifinal Piala Asia U23, hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia adalah beberapa pencapaian Sintayong bersama timnas Indonesia. Ya, itu semua adalah sejarah baru bagi tim berjuluk skuad Garuda itu. Sintayong mengaku selalu berkiblat pada proses dan pengembangan jangka panjang selama melatih tim nasional Indonesia. Seperti pepatah kuno, ia lebih sering menyukai bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sekarang lebih banyak tim kuat, dan karena kami tim yang berisi pemain muda, kami bisa terus berkembang dan mendapatkan hasilnya 5 tahun ke depan. Hal itu yang selalu saya yakini, karena dalam hal tertentu, daripada mencoba mendapatkan semuanya dalam sekali waktu, lebih baik sedikit demi sedikit kita perlu menyiapkan semuanya untuk lebih baik, ujar Sintayong.
Terlepas dari prosesnya, Sintayong akan selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi tim nasional Indonesia. Ia mengingatkan, mimpi-mimpi keberhasilan timnas Indonesia di kancah sepak bola dunia tidak bisa terwujud begitu saja. Mimpi-mimpi tidak bisa terwujud begitu saja. Saya tidak bisa melakukannya karena saya tidak bisa berpikir jangka pendek. Tapi saya ingin mengatakan, bersama para pemain, saya akan selalu berupaya memberikan hasil terbaik. Jelas Sintayong. Agen mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo membantah jika kliennya mendapatkan lamaran untuk melatih salah satu rival timnas Indonesia, yakni skuad Malaysia. Park Hang-seo yang merupakan musuh bebuyutan Sintayong itu memang sempat dikaitkan untuk menjadi juru taktik skuad Harimau Malaya. Hal itu sesuai pernyataan yang dilontarkan Ketua Umum Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin, yang masih berburu pelatih anyar usai ditinggalkan Kim Panggon. Salah satu nama calon pelatih yang disebut oleh Hamidin adalah mantan pelatih Vietnam, yakni Park Hang-seo. Kendati begitu, agen dari pelatih Park Hang-seo yakni Lee Dong-jun langsung membantah jika kliennya mendapatkan tawaran resmi dari PAM. Walaupun Lee Dong-jun mengakui pihaknya memang pernah menjalin komunikasi dengan PAM, namun hal itu tak ada kaitannya dengan keinginan Park Hang-seo untuk melatih Malaysia. Bahkan secara belak-belakan dirinya menyebut jika musuh bebuyutan Sintayong itu tak akan mungkin menjadi pelatih Malaysia. Menurutnya pihak PAM hanya mengarang cerita terkait Park Hang-seo sehingga bisa mempengaruhi citra dari mantan pelatih Vietnam tersebut. Meski begitu, sang agen tak menutup mata bila di masa depan Park Hang-seo bisa saja melatih timnas Malaysia dengan sebuah syarat. Syarat yang harus dilakukan PAM adalah pihak dari Federasi Malaysia itu harus menyodorkan penawaran resmi kepada dirinya. 100% tidak mungkin pelatih Park Hang-seo dapat mencalonkan dirinya untuk memimpin tim Malaysia. Mereka bilang begitu karena mempengaruhi citra pelatih Park Hang-seo. Jika dia menginginkan pelatih Park Hang-seo, Malaysia harus mengajukan penawaran kepada saya. Kemudian saya akan berdiskusi dengan pelatih Park Hang-seo untuk mempertimbangkannya, ujar Lee Dong-jun. Pengamat sepak bola asal Amerika Serikat Reynoso mengaku kapok meremehkan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, Reynoso lewat kanal YouTube The Give and Go sempat membuat prediksi soal timnas Indonesia di Piala Asia lalu. Pada saat itu, Reynoso memprediksi timnas Indonesia tidak bisa berbuat banyak di Piala Asia karena ranking FIFA yang rendah. Namun, semua prediksi dari Reynoso tersebut terbantahkan karena pasukan Sintayong lolos dari fase grup. Jelang pertandingan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, Reynoso membuat prediksi berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Skuad Garuda diprediksi akan kesulitan. Selain karena faktor pemain, pengalaman Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pun tidak sebanyak lawan-lawannya. Akan tetapi, Reynoso menilai bahwa Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan punya peluang besar untuk membuat kejutan. Menurut dia, Indonesia berpeluang untuk membuat sejarah seperti sebelumnya saat lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Reynoso juga memprediksi bahwa Indonesia punya kemampuan setidaknya duduk di peringkat ketiga klasemen akhir grup C. Saya telah belajar, Anda tahu, mereka di Piala Asia berkembang dan pergi ke putaran berikutnya. Indonesia memiliki peluang di sini untuk membuat sejarah bagi negara mereka. Saya pikir mereka akan berada di urutan ketiga, ujar Reynoso.